Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Dalam video ini, kita berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk membahas keutamaan 5 surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki makna mendalam dan hikmah luar biasa, terutama ketika dibaca di waktu tahajud. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami keikhlasan dalam beribadah dan kehusyukan dalam sholat tahajud kami. Jadikanlah malam ini sebagai malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan ajarannya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sekarang marilah kita mulai pembahasan kita mengenai keutamaan 5 surat pendek yang sangat istimewa ketika dibaca di malam tahajud. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penjelajah malam yang dirahmati Allah, para pecinta Al-Quran. Dalam video kali ini, mari kita selami samudra makna dan nikmati pancaran keutamaan 5 surat pendek yang mampu membawa kita ke puncak kehusyukan dalam sholat tahajud. Pernahkah kalian terhanyut dalam keheningan malam, saat sholat tahajud mendekatkan diri kepada Sang Pencipta? Di momen istimewa ini, lantunan ayat suci Al-Quran bagaikan melodi indah yang menggema di relung jiwa. Tahukah kalian, ada 5 surat pendek yang bagaikan kunci pembuka pintu keberkahan dan keagungan di malam tahajud? Pertama, Surat Al-Ikhlas, mengungkap keagungan Sang Pencipta. Membuka lembaran pertama, kita temukan surat Al-Ikhlas, yang disebut sepertiga Al-Quran. Layaknya mutiara yang tersimpan di dasar lautan, surat ini memancarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu indah. Hanya 4 ayat, namun terkandung makna yang luar biasa. Membacanya sebanyak 3 kali, pahalanya disetarakan dengan menghatamkan seluruh Al-Quran. Bayangkan, betapa besar pahala yang bisa diraih di malam tahajud dengan lantunan surat ini. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kedua, Surat Al-Falaq, menembus kegelapan dengan perlindungan ilahi. Saat sunyi menyelimuti malam, terkadang rasa takut dan keraguan menyapa. Disinilah surat Al-Falaq hadir bagaikan perisai kokoh. Ayat-ayatnya memohon perlindungan dari segala kejahatan, gangguan setan, dan bisikan jahat yang mengintai di kegelapan. Rasakan kedamaian menyelimuti jiwa saat lantunan ayat suci ini mengalun. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai dan melindungi hambanya yang beriman dan bertawakal. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Ketiga, Surat An-Nas, melawan bisikan setan yang tersembunyi.
Setan tak henti-hentinya menggoda manusia, bahkan di malam yang suci ini. Surat An-Nas bagaikan benteng pertahanan terakhir untuk menyingkirkan godaan mereka. Ayat-ayatnya memohon perlindungan dari bisikan-bisikan jahat setan yang berusaha menyesatkan manusia. Bacalah dengan penuh keyakinan, niscaya hati dan pikiran akan terjaga dari pengaruh negatif dan godaan sesat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas, ayat 1-6. Keempat, Surat Al-Humazah. Menjaga lisan dan hati dari kesombongan. Di tengah kehusyukan tahajud, mari kita renungkan Surat Al-Humazah. Surat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan dan hati dari sifat sombong dan keangkuhan. Sifat tercela ini dapat mengantarkan kita ke jurang kehancuran. Bacalah dengan penuh kesadaran, jadikan momen ini untuk introspeksi diri dan memohon ampunan atas segala hilaf. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Quran Surat Al-Humazah, ayat 1-4. Dan yang kelima, Surat Al-Qadar. Menyambut keberkahan Lailatul Qadar. Malam tahajud identik dengan kemuliaan Lailatul Qadar, malam penuh berkah dan ampunan. Surat Al-Qadar bagaikan kunci pembuka pintu keberkahan di malam istimewa ini. Bacalah dengan penuh pengharapan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar, ayat 1-3. Mari kita simak kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi, Uwais Al-Qarni. Beliau dikenal sebagai orang yang paling zuhud dan dermawan di masanya. Suatu malam, saat sedang sholat tahajud, Uwais memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Tanpa disangka, malaikat Jibril turun dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji keikhlasan dan kedermawanan Uwais, dan memberitahukan bahwa doa Uwais telah dikabulkan. Kisah ini menunjukkan betapa dahsyatnya doa yang dipanjatkan di malam tahajud. Jadikan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mari kita ambil hikmah dari pembahasan ini. Keutamaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Humazah, dan Al-Qadar tidak hanya terletak pada ayat-ayatnya yang pendek namun penuh makna, tetapi juga pada kekuatan spiritual yang dapat kita rasakan ketika membacanya dengan penuh kehusyukan di malam tahajud. Marilah kita jadikan 5 surat pendek ini sebagai bagian dari amalan harian kita, terutama di waktu tahajud. Bacalah dengan penuh penghayatan, renungkan maknanya, dan jadikan momen tersebut sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan begitu, kita dapat meraih keberkahan dan ampunan darinya. Saudara-saudariku yang berbahagia, marilah kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadikan malam tahajud sebagai waktu untuk bermunajat, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah, menguatkan iman dan takwa kita, serta menerima segala amal ibadah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.